Ku anak sehat, tubuhku kuat, karena ibuku rajin dan cermat. Semasa aku bayi, selalu diberi ASI, makanan bergizi dan imunisasi. Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Alea dari SDK Santa Ursula ND. Saat ini saya sudah kelas 5 SD. Penggalang lagu yang saya nyanyikan tadi adalah gambaran dari anak Indonesia yang diinginkan kita semua. Namun, menurut data WHO, pada tahun 2013, 1 dari 3 anak mengalami stunting. Apa itu stunting? Stunting itu adalah masalah kronis tubuh yang disebabkan oleh kekurangan gizi tubuh dalam waktu yang lama. Apa sih penyebabnya? Penyebabnya itu adalah yang pertama, ekonomi keluarga. Yang kedua, penyakit atau infeksi secara berkali-kali. Yang ketiga, lingkungan hidup yang tidak sehat. Dan yang terakhir adalah masalah non-kesehatan. Bukan hanya menjadi masalah di Pulau Jawa saja, tetapi stunting juga menjadi masalah di Kabupaten ND loh. Ayahku pernah bercerita saat kami pergi keluar kota, dia pergi ke suatu desa di suatu kecamatan di Kabupaten ND. Oh ya, ayahku adalah seorang petugas keluarga harapan dari Kementerian Sosial. Cerita ini berkisahkan tentang seorang anak bernama Udo. Udo berusia 15 tahun, namun tubuhnya sangat pendek sehingga terlihat seperti usia 3 SD. Setelah itu, bukan hanya badannya saja yang pendek, tubuhnya pun kecil sehingga terlihat seperti anak berusia 9 tahun. Pertama kali ayahku datang ke rumah Udo, mamanya Udo berkata, "Udo, mari sudah. Ini ada Om mau ajak Udo sekolah nih." Udo yang saat itu berposisi di halaman rumah belakang yang sedang bermain langsung lari dengan gembira. "Benar Kak Om, Udo mau sekolah. Mana seragam sekolahnya?" Bapak saya pun berkata, "Sabare, ini Om mau daftar dulu. Seragam sekolahnya lain kali dulu baru Om antare." Udo yang saat itu sedang berposisi senang dan gembira pun berkata, "Ya Om, janji jangan lama-lama itu seragam tuh kasih ke saya sudah." Mamanya Udo berkata, "Iya, nanti Om bawa. Ini Udo pergi main lagi sudah di belakang rumah. Om mau tanya-tanya mama nih, jangan ganggu Udo tinggal di sebuah gubuk kecil bersama bapak, mama, dan juga kakak perempuannya. Bapaknya dipasung di dalam rumah karena setelah pulang merantau dari Malaysia, bapaknya itu mengidap gangguan jiwa. Nah, mamanya itu adalah seorang ibu rumah tangga yang hobinya menenun. Setelah itu, kakaknya baru saja tamat SMA. Itu juga karena dibiayai oleh tetangganya yang kasihan dengan kehidupan keluarga Udo. Ayahku bercerita bahwa Udo lahir di ND ketika bapaknya mulai menunjukkan gejala-gejala ketidakwarasan. Karena saat bapaknya itu pulang merantau dari Malaysia, bapaknya tidak membawa harta benda apapun untuk modal hidupnya di kampung bersama keluarga-keluarganya. Sehingga yang menjadi tulang punggung keluarga adalah ibunya Udo, yang pada saat itu harus mengurus bapak dan juga kakaknya yang saat itu masih balita. Karena itu, Udo sejak dalam kandungan, lahir dan juga tumbuh besar tidak mendapatkan asupan gizi yang baik. Bagaimana mau mendapatkan asupan gizi yang baik? Makan sehari pun belum tentu. Pokoknya kasihan sekali keluarga mereka. Udo tidak pernah bersekolah karena orang tuanya hanya mampu membiayai
kakaknya saja. Dari Udo kita bisa menyimpulkan bahwa gejala stunting adalah yang pertama, anak pendek, yang kedua, anak kecil, dan yang ketiga, berat badan tampak rendah. Akibat stunting, pertumbuhan fisik dan otak pun menjadi terhambat. Nah, teman-teman coba bayangkan bagaimana jika stunting dari tahun ke tahun semakin meningkat. Indonesia mungkin tidak bisa disebut sebagai negara hebat oleh mata dunia karena generasi mudanya tidak sehat. Kita sebagai bagian dari bangsa Indonesia harus bersama-sama mencegah stunting dengan cara-cara berikut ini. Yang pertama, pemenuhan nutrisi selama 1000 hari kehidupan pertama. Yang kedua, pola hidup yang sehat. Yang ketiga, pola asuh yang baik dalam praktek pemberian makanan bagi bayi dan balita. Yang keempat, edukasi tentang kesehatan dan reproduksi, juga gizi bagi remaja. Yang kelima, edukasi tentang persalinan dan IMD. Yang keenam, sanitasi dan juga air bersih yang mudah. Yang ketujuh, cuci tangan dengan sabun dan juga air mengalir. Dan jangan buang air sembarangan. Dan yang terakhir yaitu yang kedelapan adalah imunisasi. Jangan biarkan udo-udo yang lain bertambah di bumi Indonesia tercinta kita. Ciptakanlah dunia yang nyaman dan sehat untuk kita tinggali. Karena peduli anak, peduli masa depan bangsa. Selamat Hari Anak Nasional 2023. Anak melindungi, Indonesia maju.